Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanal muslimin dimana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, tiada kata yang pantas terucap dan keluar dari bibir merah seorang yang beriman selain untayan puji syukur kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita panjang umur sehingga pada kesempatan saat ini kita masih bisa bertafakur atas nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa diukur. Salawat bersalam mari kita limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab. Ya ikhwanul muslimin dimana saja berada. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah kajian, yang mana kajian ini tentang ilmu fikih dasar, yang mana pengambilannya dari kitab Safinatun Najah. Insyaallah nanti akan sampai khatam, dari mulai bab pertama sampai khatam dengan video-video berikutnya. Jadi nggak sekaligus ya, nggak sekaligus satu video dihatamin, nggak. Mungkin ada video 1, video 2, video 3 dan berikutnya, sehingga kitab Safinatun Najah ini sampai khatam. Kitab Safinatun Najah adalah kitab yang mana menerangkan tentang ilmu fikih dasar. Hampir semua pondok pesantren itu mengkaji yang namanya kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini dikarang oleh Syekh Salim, ya, yang mana makbaronya itu ada di Jakarta, di Tanah Abang, di sana di masjid di di pengimaman itu, di bawahnya itu ada makbaroh pengarang kitab Safinatun Najah. Dan mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi ikhwanul muslimin, ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin di sini saya tidak melugot dengan bahasa Jawa, mungkin secara langsung saja supaya bisa dimengerti oleh semua kalangan. Naqi Musannif, pengarang kitab Safinatun Najah ini, mengawali karangannya yaitu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena Bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah, yang mana di dalam hadis juga diterangkan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Apabila kita melakukan sesuatu hal yang baik, tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik seperti makan, minum, tidur, melakukan pekerjaan yang baik, berarti pengecualian pekerjaan yang tidak baik. Apabila kita melakukan suatu pekerjaan baik tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu bagaikan hewan tanpa ekor, ataupun dalam redaksi lain tidak barokah. Seperti kita makan, itu adalah pekerjaan yang baik. Kalau kita makan tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak barokah. Kenyang, ya, tapi tidak barokah. Nah, kalau pekerjaan yang tidak baik, itu tidak dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti umpama kita sedang di dalam WC, ya, sedang BAB, kita membaca Bismillah di situ,
Itu tidak dianjurkan, bahkan itu diharamkan. Jadi intinya, kalau kita melakukan pekerjaan yang baik, tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak barokah. Gitu. Setelah itu, Alhamdulillahirabbil alamin. Musannif, pengarang kitab Safinah, setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini alhamdulillah, di sini kalau secara lafaz, ini lafaznya mufrad tapi bermakna jamak. Kenapa? Karena yang namanya puji itu ada 4. Ada puji qadim ala qadim, Allah memuji terhadap dirinya sendiri. Ada puji qadim alal hadis, Allah memuji kepada makhluknya. Ada puji hadis alal qadim, makhluk memuji kepada Allah. Ada puji hadis alal hadis, makhluk memuji kepada makhluk, dan semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Musannif, pengarang kitab Safinatun Najah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya Rabbil alamin, yang merajai seluruh alam di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Dan musannif, pengarang kitab Safinatun Najah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan ala umurid dunya waddin, agar dipermudah dari berbagai macam urusan dunia dan agama. Wa ala alihi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Setelah memuji kepada Allah, musannif, pengarang kitab Safinatun Najah, membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sholawat ini sangat dianjurkan sekali, karena di dalam salah satu hadis diterangkan, kalau kita berdoa tidak diawali dan tidak diakhiri dengan membaca sholawat, maka doa kita tidak akan nyampe. Makanya di sini musannif setelah memuji kepada Allah, membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan tentunya membaca sholawat ini keuntungannya sangat besar sekali, karena dengan membaca sholawat semua urusan kita akan dimudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak sholawat, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak sholawat, kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khatamin nabiyyin, pungkasannya para nabi. Dalam artian, setelah baginda Nabi tidak ada nabi lain. Berarti nabi itu nabi terakhir. Jadi kalau zaman sekarang mengaku-ngaku nabi itu sesat, karena memang Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Setelah baginda Nabi Muhammad tidak ada lagi yang namanya nabi. Wa ala alih, dan juga membaca salawat kepada keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in, dan semuanya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah memuji kepada Allah, membaca salawat kepada Nabi dan keluarganya, musannif, pengarang kitab Safinatun Najah, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, agar bisa menyelesaikan karangan ataupun tulisan kitab Safinatun Najah. Amma ba'du. Setelah itu kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu tentang rukun iman, rukun Islam, rukun Islam. Kita mulai saja. Faslun arkanul islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Mungkin semua sudah pada tahu, ya, selaku kita umat Islam mungkin sudah tahu lah, tidak asing lagi tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu adalah syahadat,
alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, rukun Islam itu adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat. Kita selaku umat Islam wajib untuk melaksanakan salat 5 waktu. Dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Kalau kita ngaku umat Islam, ngaku orang Islam, maka wajib fardu ain, ya. Setiap individu manusia itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dhuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Karena memang sholat 5 waktu hukumnya fardu, ya. Hukumnya fardu. Apa itu fardu? Wajib, ya. Apa itu wajib? Wajib itu adalah apabila kita mengerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan siksa. Begitu. Dan seterusnya yaitu adalah wa ita'iz zakah, ya. Wa ita'uz zakah, membayar zakat. Membayar zakat, kita sebagai umat Islam wajib membayar zakat. Zakat di sini ada zakat mal, ada zakat fitrah, ya. Mungkin nanti diterangin di bab-bab zakatnya nanti, ya. Yang ketiga yaitu adalah shaum Ramadan, ya. Shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kita selaku umat Islam wajib untuk melaksanakan puasa full, sebulan full di bulan Ramadan. Dan seterusnya yang keempat, yang kelima yaitu rukun Islam yang kelima, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang kuasa. Bagi yang kuasa, man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang kelima yaitu adalah menunaikan ibadah haji bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, rukun Islam ini yang ada 5, ini diibaratkan bangunan. Diibaratkan bangunan. Ya, syahadat, 2 kalimat syahadat itu diibaratkan fondasi. Salat itu diibaratkan tiang. As-salatu imaduddin. Dan yang ketiga yaitu adalah zakat. Zakat itu diibaratkan tembok. Ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang namanya zakat itu ibaratnya pintu, ya. Pintu, jendela. Dan sedangkan yang namanya puasa itu diibaratkan tembok-temboknya. Sedangkan haji itu ibaratnya atap, genteng. Jadi sebuah bangunan, apabila sebuah bangunan itu kokoh, baik dari fondasinya, temboknya, tiangnya, ada ruang keluar masuk, jendela, pintu, dan ada atapnya, insya Allah rumah tersebut sempurna. Begitupun kita selaku umat Islam, kalau sudah membaca 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang puasa, maka kita dinamakan muslim yang sempurna. Mudah-mudahan kita selaku umat Islam jangan sampai meninggalkan rukun Islam yang kelima, karena pada dasarnya kelima-limanya hukumnya wajib. Mungkin selanjutnya nanti kita akan bikin video-video selanjutnya dan akan diterangkan lebih detail lagi, karena ini hanya sekedar pembukaan, ya, sekedar pembukaan di awal kitab Safinatun Najah. Mungkin video berikutnya yaitu tentang menerangkan rukun iman, ya. Para sahabat di mana saja Anda berada, para sahabat di mana saja Anda berada, tetap dukung channel ini agar mudah-mudahan channel ini berkembang dan bermanfaat bagi ikhwanul muslimin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.